وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita pada hari ini insya Allah akan dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada manusia paling baik, makhluk paling baik, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita terus berusaha mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling mulia. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, semua manusia itu tentu ingin menjadi mulia. Semua manusia ingin menjadi yang terbaik. Semua manusia itu ingin menjadi yang paling bagus. Dan manusia senantiasa berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Setiap manusia yang normal pasti akan berusaha untuk menjadi manusia yang terbaik. Pertanyaannya adalah, seringkali manusia itu memberikan indikator bahwa yang terbaik itu misalnya yang banyak hartanya. Jadi makanya berlomba-lomba untuk memperbanyak harta. Seringkali manusia itu membuat indikator bahwa yang paling baik itu adalah mereka yang paling tinggi pangkat jabatannya. Maka seringkali manusia berlomba-lomba untuk berusaha mencapai jabatan di level manapun, baik itu yang berimbas kepada banyaknya harta ataupun tidak. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tentu kalau kita mengikuti keinginan manusia, standarnya beda-beda. Standar manusia mengenai siapa yang paling baik beda-beda. Sebagai seorang muslim, kita sudah punya panduan bahwa ada ciri-ciri manusia yang terbaik, yang paling mulia menurut Islam. Dan ternyata kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun ayat hadis yang menjelaskan bahwa manusia terbaik itu diukur oleh hartanya, diukur oleh jabatannya. Tidak ada. Kalau harta itu berpengaruh, iya. Jabatan itu berpengaruh, iya. Tetapi mereka yang harta dan jabatannya biasa saja juga bisa menjadi yang terbaik, yang paling mulia menurut Islam. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, dalam ayat tadi misalnya dijelaskan secara umum, manusia terbaik itu adalah manusia yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum.
Di dalam hadis-hadis Rasulullah juga banyak disebutkan ciri-ciri atau indikator-indikator orang yang terbaik menurut Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling mulia menurut Islam, tidak kurang dari 8 ciri orang yang paling mulia menurut Islam. Akan tetapi insya Allah pada kesempatan ini mungkin hanya dibahas sekitar 3 indikator saja menurut hadis Rasulullah. Orang yang paling mulia diantaranya adalah orang yang memberi makan dan menjawab salam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, indikator-indikator manusia paling mulia ini adalah indikator lanjutan. Artinya apa? Seorang bisa dikatakan mulia, seorang bisa dikatakan terbaik, itu jika memiliki indikator-indikator ini tetapi harus didahului dengan iman. Jadi sehebat apapun indikator-indikator manusia mulia, sebagaimana dalam hadis, akan tetapi jika tidak ada iman, maka itu semua batal. Kenapa iman? Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar la yuqbala min ahadihim mil'ul ardi walau iftada bihi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Allah menyampaikan bahwa orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak memiliki iman, amal-amalnya tidak akan pernah diterima. Itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Amal-amalnya tidak akan diterima meskipun amalnya itu seluas langit dalam bentuk emas. Meskipun amalnya itu besarnya tak terhingga, tidak akan Allah terima. Maka keimanan itu adalah fondasi bagi kita agar kita menjadi manusia yang mulia. Setelah iman baru indikator-indikator ini. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, apa saja indikator itu? Yang pertama adalah man at'amat ta'am wa raddus salam. Orang yang memberi makan dan menjawab salam. Di dalam hadisnya dikatakan, ayyul Islam khair? Qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Siapakah orang Islam yang terbaik? Jawaban Rasulullah adalah orang yang memberi makan dan menjawab salam kepada orang yang kenal ataupun kepada orang yang tidak kenal. Nah, sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban. Itu hakikatnya adalah memberi makan juga. Memberi makan kepada orang lain dalam bentuk daging kurban, dalam bentuk hewan kurban. Ketika kita memberi daging itu bisa kepada orang yang kita kenal dan bisa juga kita berikan kepada orang yang tidak kita kenal. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka memberi makan ini luar biasa. Akan tetapi memberi makan juga akan lebih luar biasa seandainya memberi makan diberikan kepada orang yang sedang lapar, memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Kenapa? Karena seringkali di zaman modern kita menemukan sesungguhnya orang itu tidak butuh, atau pura-pura butuh, atau pura-pura berprofesi sebagai peminta-minta, lalu kita beri. Jadi nilainya tidak sebesar kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Maka pahala itu menurut Allah Subhanahu wa taala diukur oleh minimal 3 hal. Yang pertama keikhlasan, yang kedua kemanfaatan, dan yang ketiga besarnya amal itu dilakukan.
Yang pertama niat. Bagaimana niatnya? Apakah ikhlas karena Allah? Kalau semakin ikhlas, semakin tinggi nilai pahala kita memberi makan misalnya. Yang kedua manfaat. Kalau yang kita beri itu orang yang lapar, tentu manfaatnya jauh lebih besar dibanding kepada orang yang tidak lapar. Dan al-masyaqqah, seberapa besar kita merasakan beratnya ketika melakukan amal itu. Jadi tut'imut ta'am, memberi makan, tetapi usahakan memberi makan kepada mereka yang betul-betul membutuhkan. Nah, di sini ada lembaga-lembaga, misalnya masjid. Masjid punya data mana saja warga yang betul-betul membutuhkan, mana saja masyarakat yang betul-betul membutuhkan, mana saja lembaga-lembaga du'afa yang betul-betul membutuhkan. Untuk apa? Agar ketika memberi makan itu tepat sasaran, sehingga pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa taqra'us salam, orang terbaik itu orang yang selalu membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis lain dikatakan, haqqul muslim 'alal muslim khamsun, raddus salam. Hak muslim dengan muslim yang lain ada 5, dan yang paling pertama adalah menjawab salam. Kalau kita sering menjawab salam, sering membaca salam, insya Allah itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam makna lain, yang dimaksud dengan taqra'us salam adalah orang yang selalu memberikan kedamaian, orang yang selalu memberikan jaminan keselamatan kepada orang lain, orang yang selalu menciptakan ketenangan. Itulah orang yang selalu membaca dan menyebarkan salam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itu orang yang terbaik. Jadi memberi makan kepada orang yang membutuhkan, dan kemudian sering-seringlah membaca salam. Assalamualaikum. Bahkan kalau kita mau masuk ke rumah, menurut hadis Rasulullah SAW, meskipun itu rumah kita dan kita tahu bahwa di dalam tidak ada orang, tetap kita bacakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika ada orang yang membaca salam, maka kita wajib juga untuk menjawab salam itu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi itu, untuk menjadi orang terbaik cukup yang pertama kita perbanyak memberi makan, yang kedua perbanyak membaca salam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai tambahan, mungkin hanya 2. Orang yang terbaik menurut hadis Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Di dalam hadis Rasulullah dikatakan, orang yang paling Allah cintai, orang yang paling dekat dengan Rasulullah di hari kiamat adalah orang-orang yang baik akhlaknya. Sebaliknya, orang yang paling dibenci oleh Allah, yang paling dijauhkan dari Rasulullah di hari kiamat adalah as-sarsarun wal mutasaddiqun wal mutafaihikun. Qalu ya Rasulullah, qad alimna as-sarsarin wal mutasaddiqin, famal mutafaihikun? Qala al mutakabbirun. Wahai Rasulullah, kami udah mendengar sarsarun itu apa, kami udah mendengar al mutasaddiqun itu apa, tapi kami nggak tahu apa itu al mutafaihikun. Orang yang dibenci oleh Allah itu adalah al mutafaihikun. Siapa al mutafaihikun? Al mutafaihikun adalah al mutakabbirun, orang yang sombong. Nah, ini yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau as-sarsarun itu apa? As-sarsarun itu adalah orang yang banyak omong tanpa ada kebenaran. Ngomongnya banyak, diulang-ulang, dibagus-baguskan, tetapi tidak ada kebenaran. Nah, itu namanya as-sarsarun. Itu dibenci oleh Allah.
Yang kedua, al-mutasyaddiqun, orang yang kalau ngomong dipanjang-panjangin, kalau ngomong diwarna-warnain, dihalus-halusin, kira-kira begitu ya. Nah, ini orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita melihat konteks hadis ini, yang dimaksud dengan orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling baik dalam bertutur kata. Orang yang paling baik dalam bersikap. Maka alangkah indahnya, alangkah bahagianya kalau seseorang itu perkataannya halus, perkataannya menyenangkan orang lain, perkataannya tidak menyakiti orang lain. Ini adalah diantara ciri manusia yang paling baik. Sekali lagi, ciri-ciri manusia yang paling baik ini berlaku setelah memiliki iman. Dia beriman, dia sholat, dia puasa, kemudian dia berakhlak mulia, insya Allah dia adalah makhluk paling mulia. Dia sholat, dia zakat, dia beriman, kemudian dia banyak memberi makan, kemudian dia banyak menjawab salam, dia banyak memberikan salam, maka itu adalah ciri orang terbaik di sisi Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu manusia-manusia yang terbaik ini adalah manusia yang akan paling mendapatkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman asahu bi dukhuli jahannam ma'wah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Radallahu 'an jami'is sahabati wal qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidolatil islam bihidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'a'ana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.